kamera. Nah, ini muncul. Alhamdulillah. Ya. Mana Pak Aspi ya? Panggilannya Pak Aspi ya? Betul, Pak dosen. Ya. Siti Rohmah. Alhamdulillah yang bisa bergabung kembali ya di malam ini. Amin. Saya sengaja libur ya ini supaya karena ini di apa namanya belakangnya ini dapur di ruang tengah. Ya, assalamualaikum Pak dosen. Izin ini baru mahasiswa baru. Ya kemarin sudah pertemuan awal ya pasti yang kita di hari Rabu itu sore tadi sudah diminta untuk 28 Februari. Ya, menggantikan waktu yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk malam ini. Apa kabar Pak Safwan? Pak Muhammad panggilnya Pak Safwan, Pak Firdaus semuanya sudah ketemu ya. Baik, kita awali pertemuan malam ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada Pak Ketua juga bergabung ya. Jadi ini jumlahnya berapa Pak Aspi ya? Kemarin agak banyakan ya yang kemarin ada 17 Pak dosen. 17 ya, ini Pak Komar bergabung. Baik, saya ingin melanjutkan ya pertemuan pertama terkait dengan riset pendidikan ya atau penelitian pendidikan. Kemarin saya sudah mendapatkan gambaran asal-usul ya. Asal-usul para mahasiswa, ada yang dari syariah, kemudian ada yang dari humaniora, kemudian ada juga yang dari pendidikan, ada yang dari ekonomi ya. Jadi ini cukup beragam. Nah, saya ingin sharing ya terkait dengan riset pada bidang pendidikan, karena bagaimanapun kan core S2 THI itu kan berarti harus masuk kepada pendidikan agama Islam. Kalau Bu Siti Rohmah dari mana satunya Bu Siti Rohmah? Dari Institut Darul Fatah, Tangerang Selatan. Apa prodinya apa? Prodinya? PAI, Pak dosen. PAI ya. Kalau Iya, Pak Muhammad Safwan dari mana S1-nya? S1-nya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Parung, Bogor. PAI juga Pak ya? Jurusannya bahasa Arab, tarbiyah bahasa Arab. Oh, berarti tarbiyah ya, masih masih relevan ya. Artinya yang tidak relevan, yang sangat berseberangan itu kayak penelitian ekonomi, walaupun nanti ada beberapa yang tentunya secara metodologi bisa digunakan. Nah, hari ini saya coba untuk fokus kepada riset kuantitatifnya ya. Kemarin saya sudah menyinggung, nanti saya share ya Pak Muhammad Safwan, materi kemarin Pak Asbi belum saya share, baru link buku ya. Link buku itu ada 4 atau 5 kemarin yang saya upload di grup. Mungkin nanti Pak Positif Pak Muhammad Safwan bisa akses ya. Saya ingin berikan link yang banyak, ini juga kasihan. ada 40-an buku soalnya kan. Mending saya pilihkan yang barangkali bisa menjadi rujukan utama. Jadi saya ingin coba untuk nanti akan saya gambarkan secara feedback kemarin ya, berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan awal. Saya izin untuk share screen ya. Belum ada ya, tanpa. Ini baru muncul. Kayaknya saya ingin fokus kepada nanti, sebetulnya kan kalau kemarin saya menjelaskan ada berdasarkan paradigma ya, berdasarkan paradigma atau bahasa yang biasa digunakan secara umum kan, misalnya ada istilah pandangan dunia atau juga premis-premis yang bersifat normatif.
Jadi kalau di dalam penelitian ya bisa menggunakan istilah paradigma riset atau juga pandangan dunia. Kalau umum memang pandangan dunia dalam konteks apa namanya filsafat menggunakan istilah pandangan dunia. Kalau misalnya kalau orang Islam ya pandangan dunia tauhid kan begitu kan. Bagaimana kita memahami apa namanya premis-premis dasar tentang kehidupan berdasarkan tauhid. Kalau sekuler ya berarti berdasarkan pandangan dunia sekuler. Nah, di dalam riset ada tiga pandangan dunia atau paradigma riset yang kemarin sudah saya singgung, fokuskan. Nah, kita coba untuk memahami bagaimana hubungan paradigma atau pandangan dunia riset, metode dan jenis atau desainnya. Kalau di bukunya yang saya bagikan misalnya di Creswell itu dia menggunakan istilah desain. Secara umum menggunakan jenisnya. Jadi ada paradigma positivism ya, atau sekarang istilahnya ada post positivisme ya. Jadi kalau secara filosofi nanti bisa dikaji lah bagaimana perkembangan pandangan ya terkait dengan positivisme. Ini yang menjadi pandangan dunia pada riset kuantitatif. Kemudian pandangan dunia atau paradigma transformatif juga beberapa terminologi lain yang dipakai misalnya interpretatif, konstruktivisme ya itu biasa dipakai untuk menyebutkan pandangan dunia atau paradigma pada penelitian kualitatif. Nah sebetulnya ya kalau kita pahami tentang metode riset itu seperti garis kontinum ya. Garis kontinum garis yang terus-menerus dari sisi kiri ya penelitian kualitatif, metode kualitatif sampai pada sisi kanan kuantitatif. Jadi kalau kita pahami data ya, penelitian berdasarkan data yang kita kumpulkan atau data yang kita analisis ya dalam penelitian apakah penelitian ekonomi, penelitian hukum. Kalau penelitian hukum kan rata-rata misalnya menggunakan kualitatif. Penelitian bahasa misalnya. Maka kita bisa menggunakan data kualitatif sampai ya pada data kuantitatif. Jadi ujung kanan itu data kuantitatif ya mudahnya. Jadi data itu sebetulnya data kualitatif bisa dikuantifikasi kalau dalam penelitian kuantitatif itu bisa data kualitatif itu bisa dinumerikkan. Nah, jadi pada sisi kiri itu merupakan metode kualitatif, pada sisi kanan itu metode kuantitatif. Jadi kalau dilihat dari datanya, penelitian kualitatif menggunakan data kualitatif. Data kuantitatif dipakai pada penelitian metode kuantitatif. Nah, pada titik tengah, maka muncul ya paradigma riset terkait dengan pragmatisme. Pragmatis itu kan biasanya berdasarkan keberhasilan tujuan riset itu sendiri. Biasanya memang yang disebut pragmatis itu bertujuan untuk memecahkan masalah. Jadi riset-riset yang berbasis misalnya action, berbasis tindakan, ya, itu umumnya ya ini menggunakan pragmatisme. Misalnya ada kalau di sekolah itu kan ada penelitian tindakan kelas, ya, itu sebetulnya menggunakan pandangan dunianya atau paradigmanya adalah pragmatis. Jadi tujuan penelitian itu untuk memecahkan permasalahan. Ada misalnya penelitian action dalam konteks sekolah, PTS, penelitian tindakan sekolah. Nah itu learning and teaching kalau dalam kategori action research. Nanti juga ada library action research, jadi juga bermacam-macam. Jadi kalau kita pahami data, ya, berdasarkan datanya, maka penelitian itu seperti garis lurus, ya, garis kontinum, garis yang terus-menerus. Jadi pada penelitian pragmatis atau metode campuran, ya, metode campuran itu menggunakan dua data kualitatif maupun data kuantitatif. Ya. Jadi ada paradigma transformatif yang menjadi pandangan dunia penelitian kualitatif, ya. Sementara positivisme itu menggunakan digunakan untuk penelitian atau metode kuantitatif.
Sementara pragmatisme itu biasanya dipakai untuk penelitian pada external research, evaluasi, termasuk R&D ya. R&D itu juga bisa menggunakan penelitian atau metode campuran. Nah, pada penelitian kuantitatif kemarin saya singgung ya, jenisnya misalnya apa? Saya sebutkan kemarin misalnya ada modalnya survei dan non survei. Ya. Survei itu bisa korelasional, bisa komparasional. Ini kalau PAI kemudian PAI beberapa ilmu pendidikan yang lain ya seperti MPI dan sebagainya itu sudah paham Kak jenis riset atau desain korelasional atau komparasional. Kemudian yang kedua non survei itu eksperimen. Jadi kalau dulu misalnya pada penelitian yang menggunakan istilah library research, survei itu sebetulnya kalau dalam konteks sekarang library research itu bagian pada bagaimana data itu dikumpulkan ya, sebagai metode gitu, bukan sebagai sebuah metode dalam pengertian pengumpulan data ya, menggunakan misalnya studi literatur dan sebagainya itu bukan merupakan metode riset kalau sekarang dalam konteks pandangan visual gitu. Nah, sementara pada penelitian kualitatif kita menemukan jenis naratif, kemudian jenis fenomenologi, ya. Kemudian ada studi kasus, etnografi, grounded teori. Nah ini di bukunya Creswell itu sudah lengkap, yang di kualitatif saya sudah bagikan, nanti tinggal dalami ya, seperti apa naratif, fenomenologi, kemudian studi kasus ya. Itu desainnya ya, ini bicara desain naratif atau jenis naratif, fenomenologi, studi kasus, etnografi, grounded teori, 5 dia baginya ya. Kemudian pada penelitian campuran ini nanti ada di bukunya Gay ya, di buku yang saya juga bagikan sudah ada itu terkait dengan misalnya penelitian evaluasi ya, kemudian ada action research, both and goal ya. Di both and goal itu ada nanti application research ya. Application itu salah satu di antara yang dibahas itu adalah evaluasi dan evaluasi action research, termasuk juga R&D, research and development. Jadi research and development sebetulnya kalau di dalam bukunya Both and Goal itu salah satu model di dalam evaluasi riset gitu. Nah ini gambaran ya yang berkaitan dengan hubungan paradigma, metode dan jenis atau desain riset. Nah saya hari ini coba malam ini untuk bisa mendalami ya pada garis bagian sebelah kanan ya, bagaimana metode kuantitatif itu diterapkan, terutama tentunya di dalam untuk membantu penulisan tesis ke depan ya. Tesis ke depan seperti apa sih yang akan dibuat. Nah, ini kan sudah harus dipahami dari sekarang gitu. Nah, ini saya akan coba untuk memfokuskan ya pada malam ini terkait dengan metode kuantitatif. Oke, sini saja dulu ya. Silakan ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Silakan berkaitan dengan paradigma atau pandangan dunia, metode dan jenis riset. Gambaran umumnya seperti ini. Enggak kalau ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Bu Siti, siapa lagi nih? Ibu-ibunya Bu Siti aja. Yang kemarin ada lagi Pak Hasbi ya. Pak Muhammad silakan, ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan Pak Hasbi. Pak Hasbi dari PAI ya? Betul Pak, ya? Ya, betul. Ya. Apa dulu waktu S1-nya apa Pak? Menulisnya Pak? Saya tarbiyah Pak sama PAI. Menulisnya apa? Skripsinya apa? Aduh, saya waktu itu masih ingat dikit-dikit ya. Motivasi belajar anak pada pendidikan agama Islam di sekolah SD. Motivasi dengan pendidikan. Itu kuanti, apa kuali dulu itu? Waktu itu sempat nyebar angket.
sebar angket, terus Ang- diapakan angketnya? ke siswa. Ya, Apalagi yang diambil? iya. Selain angket, angketnya apa Pak? Yang diambil motivasi. Itu cara membangkitkan motivasi anak belajar pada pendidikan agama Islam. Oh, caranya ya. Ya, caranya Hmm. motivasi membangkitkan. Pak Safwan, apa Pak dulu Pak? Risetnya Pak? Kuantitatif atau kuali? Dulu saya pakai kuali, Pak dosen. Apa Pak? Apa Pak? Yang diteliti apa Pak? Kualitatif dulu. Iya, yang diteliti apa Pak? Yang diteliti. Objeknya apa? Tentang pembelajaran tafsir sih Pak. Oh iya, karena ini ya, apa PBA ya? Kok bisa ke Ya. tafsir ya? Jadi sistem pembelajaran saja sih Pak, karena kebetulan di pondok saya kan dulu ketika di pondok saya Nurul Iman itu kan dulu Habib Syagab itu kan mengajarkan secara langsung. Kemudian setelah Habib Syagab itu meninggal tahun 2010 itu lah sistem di pondok kita pembelajarannya itu lewat video yang dulu pernah beliau waktu ngajar itu kita rekam pakai video gitu Pak. Oh gitu, Jadi yang kita menggunakan ini ya. di situnya saja efektif Harapan atau itu tidak. ya. Iya. Jadi dari apa namanya langsung tatap muka, kemudian juga berubah menggunakan bantuan ini ya, video ya, YouTube misalnya ya, gitu ya. Gitu. Tapi itu pada ini ya, pembelajaran tafsir ya, bukan bahasa Arab ya. Iya, pada pembelajaran tafsir. Jadi memang perlu dipahami ya, ini pasti Pak Safwan, core prodi itu perlu ya dijadikan ruang lingkup. Karena nanti kalau penulisan artikel itu kan ruang lingkup itu akan menentukan diterima atau tidak tulisan kita itu pada jurnal-jurnal yang kita tuju. Jadi kalau konteksnya misalnya apa namanya PBA, semestinya memang harusnya kepada penelitian-penelitian yang membantu pengembangan pembelajaran bahasa Arab, begitu Pak Safwan mestinya gitu. Yeah. Kalau tafsir itu kan berarti kan ada lagi tuh prodi tafsir ya. Ya ada lagi program studi tafsir kan ada kalau di Kemenak ya. Gitu. Jadi nanti artinya dalam konteks sekarang ya di PAI itu berarti kita nanti akan fokuskan kepada ruang lingkupnya pada pendidikan agama Islam. PAI-nya ya, karena kan nanti ada PAI, nanti ada bahasa Arab kan beda. Bahasa Arab perlu di bahasa Arab kan gitu. Jadi nanti kita fokus kepada pendidikan agama Islam. Bu Siti apa kemarin Bu waktu S1 Bu, masih ingat? Skripsinya nilai-nilai pendidikan Islam dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Kajian tafsir ya, kajian tafsir Tarbawi ya. Nah itu biasanya itu seperti itu diantara apa namanya dalam tinjauan umum keislamannya ya, pendidikan keislaman dalam, karena kan di PA itu biasanya tafsir Tarbawi itu Pak Muhammad Sofyan, itu dimungkinkan memang bagaimana kajian tafsir ya berkaitan dengan pendidikan. Oke ya, jadi ini memang itulah barangkali pengalaman menulis ya, pengalaman meneliti sudah ada kan gitu kan. Nah saya ingin fokuskan pada pertemuan hari ini ya terkait dengan riset kuanti. Nah, ini ada yang saya tadi singgung ya terkait dengan pandangan dunia positivisme atau post-positivisme. Kalau sekarang memang menggunakan post ya, ada postnya di pasca gitu. Nah, apa namanya ada beberapa prinsip ya, asumsi dasar ya yang menjadi apa namanya asumsi dasar dalam memahami realitas ya. Yang pertama penelitian kuantitatif itu ya atau dalam pengertian paradigma positivisme itu fenomena itu memiliki hubungan sebab akibat ya. Fenomena itu memiliki hubungan sebab akibat. Artinya di dalam riset
kuantitatif dunia pendidikan, ada faktor yang menyebabkan, ada faktor akibat. Contoh misalnya, sederhananya begini. Dampak penggunaan misalnya, atau misalnya pengaruh penggunaan, tadi misalnya Pak Muhammad Sabtuan kan sebetulnya ada tidak sih perbedaan misalnya hasil belajar antara penggunaan media video ya, dengan belajar langsung. Kan begitu kan ya. Jadi itu sebetulnya dalam tinjauan paradigma positivisme adalah melihat faktor dan dampaknya. Jadi kalau guru mengajar menggunakan media, bagaimana hasil belajarnya? Nah, itu ada variabel. Nah, nanti kita akan ketemu istilah variabel kalau dalam penelitian kuantitatif. Ada variabel sebab, ya, ada variabel akibat, ada variabel treatment, ya, ada variabel akibat, atau biasanya kan ada variabel kriterium, ada variabel apa namanya dampak itu apa istilahnya ya, kriterium, dan kalau bahasa eksperimennya kan variabel treatment, dan variabel dampak. Nah, penelitian kuantitatif itu biasanya melihat fenomena-fenomena yang ada, apa termasuk di dunia pendidikan atau misalnya di sekolah, itu ada variabel-variabel independen, ya, variabel yang menyebabkan, ada variabel-variabel yang berupa yang dipengaruhi. Kalau bahasa yang mudahnya kan misalnya variabel bebas dan variabel terikat kan begitu. Jadi pandangan determinisme itu menjadi asumsi awal di dalam penelitian kuantitatif. Nah, biasanya memang kalau kita meneliti dalam konteks kuantitatif, ya apa yang akan diteliti? Begitu. Hubungan variabelnya seperti apa? Kemudian yang kedua, reduksionisme. Jadi subjek atau objek yang kita teliti itu biasanya kita lihat dalam sudut pandang yang terpisah, ya. Misalnya kalau kita lihat subjek siswa itu bisa dilihat dari beberapa aspek gitu. Misalnya motivasinya, variabel motivasinya, variabel kepribadiannya, variabel hasil belajarnya. Jadi melihat subjek itu lebih kecil dalam konteks yang sebagian saja, mereduksi dari keseluruhan. Jadi kita melihat guru, kompetensi guru itu kan sebetulnya ada kompetensi misalnya kepribadian, kemudian ada kompetensi sosial, ada kompetensi misalnya didaktik metodik, pedagogik, ada kompetensi misalnya profesional. Tapi kita bisa melihat hanya sebagian saja. Itu yang arti makna dari reduksi itu. Atau misalnya kita hanya melihat skill komunikasinya gitu. Bagaimana guru itu berkomunikasi di dalam mengajar. Atau gaya mengajarnya saja. Jadi kita melihat subjek yang diteliti itu dalam konteks terbatas. Mereduksi subjek dalam beberapa hal. Gitu. Tapi itu dibenarkan, ya. Jadi tidak dilihat secara utuh. Nah, itu di dalam penelitian kuantitatif. Karena itu maka ketika melihat misalnya sekolah, ya. Sekolah itu kan punya banyak variabel. Saya kembali misalnya mencontohkan misalnya program yang sekarang lagi salah satunya dikampanyekan misalnya kantin sehat, ya kan. Kantin sehat itu kan sekarang terintegrasi misalnya dengan sekolah bersih, kan begitu. Sekolah adiwiyata. Jadi kantin itu harus ditata misalnya dari segi apa yang dikonsumsi, apa yang dijanjakan. Itu dalam konteks melihat sekolah gitu. Jadi tidak melihat secara keseluruhan. Itu dalam konteks reduksionisme. Yang ketiga yang harus dipahami, ya, dalam penelitian kuantitatif itu biasanya bersifat empirik, artinya berbasis data gitu. Jadi kita melihat, mengobservasi, ya, temuan-temuan datanya seperti apa, kemudian juga dilakukan pengukuran secara empirik. Jadi data itu tadi kalau misalnya Pak Hasbi itu kan mengukur motivasi
nyebar angket misalnya, itu bagian daripada praktek penelitian kuantitatif, menangkap data berdasarkan misalnya instrumen. Kemudian yang keempat, verifikasi teoritik, ya. Penelitian kuantitatif itu kan biasanya dirumuskan melalui apa namanya kerangka teori, ada hipotesisnya, hipotesis diuji. Nah, itu bagian dari verifikasi teori. Apakah misalnya data yang kita kumpulkan itu sesuai tidak dengan teorinya? Jadi bukan teorinya yang keliru. Nah, biasanya adalah datanya tepat atau tidak. Itu dalam konteks verifikasi. Kalau teorinya kan sudah teruji, misalnya teori motivasi berprestasi misalnya, kan itu sudah teruji secara formal. Tetapi datanya itu kita ambil itu sesuai atau tidak, instrumennya benar atau tidak, sampelnya tepat atau tidak. Kalau misalnya Prabowo didukung oleh 60% misalnya penduduk Indonesia berdasarkan quick count, kan itu kan pertanyaannya, sampelnya di mana, kan begitu kan, sehingga misalnya sampai 60% mendukung. Coba kalau yang sampelnya diambil dari misalnya Sumatera Barat, misalnya Aceh, kan mungkin tidak sampai 60, kan begitu. Nah, itu gambaran verifikasi teori. Nah, ini sebetulnya hanya teoritik saja ya, berkaitan dengan asumsi-asumsi ya terkait pandangan dunia positivisme untuk penelitian kuantitatif. Nah, ada beberapa hal yang secara praktis ya dalam penelitian atau metode kuantitatif yang harus kita pahami. Misalnya penelitian atau metode kuantitatif itu bersifat predeterminated. Nah, biasanya maksudnya adalah ketika kita merumuskan masalah itu harus bisa ya dirumuskan sejak awal, jelas. Jadi jelas di dalam memahami masalah, jelas memahami variabelnya, ya tidak ada perubahan. Artinya kalau kita mau melihat variabel guru, ya maka apa? Apakah berkaitan dengan kompetensinya kah? Atau gaya mengajarnya misalnya, kan begitu. Gaya mengajar berdasarkan apa? Kalau sekarang kan misalnya kita mengenal yang mengajar nih, yang di sekolah. Ada misalnya pengembangan desain pembelajaran yang diferensiasi, ya Pak Hasbi ya, begitu ya. Itu nggak pasti. Pembelajaran berdiferensiasi ya, yang kurikulum merdeka tuh. Ya itu Pak, pasti. ada. Apa Ya. tuh artinya pembelajaran berdiferensiasi itu? Apa Pak? Aduh, belum nyampe ke situ Pak. Belum. Ya, baru pelatihan kemarin Pak. Jadi kalau misalnya kita memahami tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran, ya maka kita harus bisa betul pemahaman terhadap misalnya siswa itu ada pendekatannya tiga gaya belajar, tiga gaya mengajar. Kalau untuk guru kan 3 gaya mengajar. Auditory, kinestetik, ya. Kalau menggunakan misalnya PAK. Kalau siswa belajar menggunakan visual, siswa kecenderungannya auditory, siswa kecenderungannya kinestetik, guru pun sama. Kalau dalam pendekatan PAK, gaya mengajarnya berarti dia harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu yang disebut dengan berdiferensiasi. Jadi kalau siswa itu memiliki 3 gaya dalam belajar, maka pembelajaran itu harus bisa menyesuaikan. Itu kalau menggunakan misalnya terminologi visual, auditory, kinestetik. Tetapi beda misalnya kalau kita menggunakan multiple intelligence, kecerdasan jamak, ya kan? Kecerdasan jamak itu kan melihat 8 bahkan 9 kecerdasan anak. Nah, kalau misalnya guru dituntut untuk bisa mengembangkan model belajar atau model pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kecerdasan majemuk, wah bisa mabok itu. Karena bagaimana bisa mengembangkan model belajar dengan 9 gaya, 3 saja kesulitan, ya 3 gaya saja kesulitan.
apalagi dengan 8 atau 9 gaya mengajar. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan berbasis instrumen. Artinya apa? Di dalam penelitian kuantitatif itu salah satu ya yang harus dikembangkan atau yang harus dimiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan instrumen. Instrumen itu kan sebenarnya visualisasi dari konstruk atau visualisasi dari variabel. Saat ini misalnya Pak Hasbi di dalam meneliti motivasi belajar ya, itu membuat angket. Instrumennya kan angket. Pertanyaan-pertanyaan itu dituangkan ke dalam instrumen. Sebetulnya instrumen itu kan menggambarkan tentang variabel yang akan diteliti. Kalau misalnya yang diteliti motivasi, ya kan berarti kita harus bisa memahami ya pasti apa dimensinya ya. Dimensi motivasinya apa? Ya kan? Ya. Misalnya dorongan dari dalam, adanya dorongan dalam, ada kemauan. Misalnya kan begitu kan. Kita membreakdown variabel ke dalam dimensi. Dimensi kita kembangkan ke dalam beberapa pertanyaan atau pernyataan untuk bisa menangkap menangkap variabel yang kita teliti. Nah, maka di antara ciri khas dari metode kuantitatif itu adalah instrumen yang kita pakai untuk mengambil data. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, ini saya jangan sampai salah memahami. Ada yang menyebutkan kalau penelitian kualitatif itu instrumen adalah periset sendiri, peneliti sendiri. Itu sebenarnya keliru. Artinya peran vital dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti, ya. Tetapi dalam penelitian kualitatif itu sangat penting adanya instrumen untuk bisa mengambil data. Itu. Ya. Nanti saya akan gambarkan kalau ini istilah objektif dan subjektif ya, atau dalam penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Saya tanya nih, cara menangkap ikan, Pak. Bagaimana cara kita menangkap ikan misalnya di kolam? Apa yang bisa dilakukan, Pak? Ya. Pak, apa saja cara yang bisa kita lakukan kalau kita menangkap ikan di kolam? Yang pertama ini Pak, kasih umpan dulu, baru kita tangkap. Alatnya apa? Langsung pakai tangan. Pakai jaring, Mbak. Pakai jaring apa lagi? Pakai jaring apa lagi? Pakai umpan dulu. Serokan apa bisa lagi? langsung kuras, Pak. Bisa langsung kuras kolamnya, Pak. Bisa turun ke kolamnya. Ya. Turun. Bisa pakai jalan. Kalau Pak ya istilah pancing ya, pakai mancing ya. Oh, mancing ya. Ya. Artinya begini, ini gambaran mudahnya begini. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen itu seperti pancing, Pak. Pak Hasbi, Pak Bu Siti ya. Instrumen itu seperti pancing. Atau seperti jala. Ya. Atau umumnya adalah menggunakan pancing lah, gambarnya seperti itu. Orang mancing itu kan jebur tidak Pak di kali atau di atasnya di apa namanya daratan. Di atas daratan ya. Daratan kan ya. Pakai alat. Jadi peneliti kuantitatif itu mengandalkan instrumen untuk mengambil data. Data itu ikan. Ya. Data itu ikan. Ya. Pancingnya instrumen. Ya. Pancingnya instrumen. Pemancingnya di daratan. Ada jarak antara subjek yang diteliti dengan peneliti. Itu gambaran untuk bisa menjaga objektivitas data di dalam penelitian kuantitatif. Paham Pak ya? Mudahnya seperti itu. Beda kalau penelitian kualitatif, interpretatif, konstruktivism. Ini ya paradigmanya. Menangkap ikan itu harus bisa terjun Pak ke dalam kolam. Ya, ke dalam kolam merasakan misalnya dinginnya air kolam. Ya kan? Merasakan dalamnya kolam, Pak. Menangkap ikannya itu harus merasakan bagaimana rasa dingin air. Itu artinya apa? Kalau kita menggunakan penelitian kualitatif, artinya kita harus berada di tengah-tengah subjek yang kita teliti. Ya, subjek yang kita teliti.
Supaya apa? Supaya bisa merasakan setting latar belakang orang, latar belakang guru, ya kan? Misalnya gini, kenapa sih guru misalnya merencanakan pembelajarannya ya menggunakan problem based learning, PBL. Ini kan kalau pendidikan agama kan biasanya kan ada masalah dengan ya. Cenderungnya kan kalau guru agama itu kan misalnya banyak ceramah ya pasti ya. Bu Siti ngajar nggak Bu Siti? Ya, Mengajar. Ngajar apa Bu? Di SD, SMP, SMA? Majelis Taklim Majelis sama Taklim umum, majelis umum. Apalagi majelis taklim ya. Majelis taklim kan biasanya ceramah aja kan ya pasti ya Pak Muhammad ya. Ya. Iya. Ya, Jadi betul. umumnya kan kalau pendidikan agama itu kan memberikan teladan ya. Aspek-aspek afektifnya itu kan tinggi. Ya. Aspek Ya, betul. sikap, pembentukan karakternya kan tinggi. Tapi aspek kognitif, pengetahuan, knowledge itu kan biasanya kan lebih rendah dibandingkan dengan aspek afektif tadi. Sehingga maka yang ditekankan kan doktrin. Betul nggak? Betul. Ya kan? Wah, Betul. apa namanya? Neraka surga. Kan neraka surga gitu. Tapi kalau tuntutan pembelajaran sekarang itu kan misalnya bagaimana anak itu kreatif, ya kan? Kreatif, berpikir inovatif. Kan begitu ya tuntutannya. Berpikir inovatif, ada kemudian bagaimana bisa memecahkan masalah, problem solving. Itu kan beberapa tuntutan kemampuan abad 21. Sehingga apa? Diperlukan model-model pembelajaran untuk bisa yang sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, inilah yang barangkali menjadi tuntutan sekarang, bagaimana bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran PAI. Ini bagi yang mengajar di sekolah formal tentunya ya. Bagi yang mengajar sekolah formal. Kalau majelis taklim ya tinggal itu aja ya Bu Siti ya. Pokoknya ngegas terus untuk ibu-ibu ya kan. Wah gitu. Iya, Senang betul. tuh. Betul kata Pak dosen, kalau sisi afektifnya sikap, jadi masih kental budaya di kita kalau guru di majelis taklim itu guru digugu jeung ditiru. Jadi sikap kita aja disorot banget gitu. Iya gitu. Artinya apa? Kalau menekankan kepada pendidikan formal, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, ya kan aliyah, atau misalnya sekarang kan ada madrasah mak ya pasti ya, madrasah aliyah kejuruan, ya kan gitu kan. Maka itu kan harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang ada sekarang gitu. Kalau misalnya ada istilah hot higher overthinking ya, order thinking, pemikiran tingkat tinggi ya, maka berarti guru harus bisa mengembangkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, itu pentingnya di dalam memahami kebutuhan yang ada di sekolah formal gitu, sekolah formal. Nah, ini yang terkait dengan observasi dan pengukuran bersifat empirik ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membandingkan metode mengajar ya atau model pembelajaran, maka kita bisa melakukan treatment ya kan. Kalau tadi misalnya mengukur tentang motivasi, minat belajar, itu juga menggunakan instrumen yang kita perlu. Nah, jadi di dalam penelitian kuantitas, instrumen itu penting ya untuk bisa mengambil data. Tapi dalam penelitian kualitatif tadi, ya yang saya sebutkan bahwa orang menangkap ikan harus masuk ya ke dalam kolam, itu supaya mengetahui latar belakang kenapa itu terjadi. Itu penting itu, mengambil makna. Ini saya seringkali memberikan contoh yang ekstrim ya, Pak Muhammad. Maaf nih. Kalau misalnya ada yang dari Indramayu, ada nggak Bapak Ibu yang Indramayu? Indramayu itu daerah Pantura ya. Daerah Pantura yang sangat terkenal misalnya dalam kehidupan sosialnya mudah kawin ya. Mudah cerai, Pak ya.
Ya betul Pak. Mudah kawin dan mudah cerai. Kawin muda, cepet cerainya gitu. Jadi kalau misalnya bicara statistik ya tinggi sekali gitu. Tingkat perceraian misalnya di daerah Indramayu. Hanya kalau dalam penelitian kualitatif berarti kita harus berada di tengah-tengah mereka. Apa sih yang mendorong mereka misalnya kawin muda? Ya kan? Apakah misalnya karena kecelakaan kah? Ya kan? Apakah karena misalnya tuntutan orang tua? Apakah tuntutan ekonomi? Ya kan? Itu harus kita pahami betul di tengah-tengah mereka gitu. Jadi tidak bisa hanya menggunakan instrumen dari jarak jauh kemudian kita analisis instrumennya, tidak. Tapi kita harus bisa menangkap alasan-alasan kenapa terjadi kawin muda dan juga cepat bercerai. Nah, itu dalam penelitian kualitatif. Ya kan? Kalau misalnya gini, kita ingin memahami ya tentang misalnya kalau di Cisarua itu kan dulu ada gang semen ya. Ini ada kan di Cisarua? Ada tidak? Misalnya nih, orang Arab, ya, Pak Muhammad ya, orang Arab datang ke Cisarua, kemudian nikah apa? Kawin kontrak ya, betul nggak, Bu Siti? Ya, Iya. Ya kan? Itu kan menjadi apa ya? Menjadi fenomena sosial yang terjadi di puncak ya. Adanya kawin kontrak. Ya. Nah, kalau kita ingin mendalami kenapa itu terjadi? Apa sih alasan perempuan Cisarua itu mau gitu loh. Ya kan? Mau dinikahi dalam konteks pada waktu ya yang terbatas. Waktu yang ditentukan, apakah mungkin 3 bulan, ya kan? 1 bulan, misalnya kan gitu ya, atau 1 tahun, apa sih yang menjadi alasan gitu loh? Ya kan? Orang kan dari luar melihatnya karena alasan ekonomi. Ya, alasan ekonomi. Ada tidak alasan lain gitu loh? Apakah misalnya alasan akidah kan begitu? Ya. Memperbaiki keturunan katanya Pak dosen. Apakah memperbaiki kebutuhan biologis, memperbaiki keturunan itu harus dipahami ya secara melihat latar belakangnya, Pak. Lihat latar belakangnya. Itu penelitian kualitatif sehingga kita bisa mengambil makna ya, mengambil pelajaran dari peristiwa misalnya kawin kontrak yang terjadi di masyarakat misalnya puncak. Itu sebetulnya kita mengambil maknanya apa gitu. Itu pentingnya penelitian kualitatif. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif tadi ya, kita mengambil jarak, kita mancing ikan ya di daratan, ikannya ada di kolam, ya kan? Kita mengandalkan alat pancing. Tapi kalau penelitian kualitatif itu kita berada di tengah-tengah mereka ya, berada di tengah-tengah mereka, memahami, menafsirkan apa yang terjadi. Maka bersifat interpretatif. Ya kan? Mungkin kalau Pak Muhammad Safwan melihat peristiwa kawin kontrak dari sudut pandang ekonomi. Ya kan? Kemudian Pak Dujairi, Pak Ustadz, ya, lihatnya dalam konteks biologis misalnya kan gitu kan. Karena apa? Inilah perbedaan cara menafsirkan peristiwa kawin kontrak. Peristiwanya sama. Tapi cara menafsirkannya penelitinya berbeda-beda. Nah, itu tergantung kepada tentunya adalah bagaimana kita menafsirkan peristiwa di tengah-tengah konteksnya apa, itu latar belakangnya apa sehingga kita bisa mengambil makna. Ya, ini dalam pengertian pentingnya alat ukur ya, alat instrumen untuk bisa mengambil data. Kemudian yang keempat dalam paradigma positivisme. Penelitian kuantitatif itu sebetulnya tadi yang saya sebutkan ya adalah memverifikasi teori. Penelitian kuantitatif itu harus bisa merumuskan ya jawaban dari permasalahan. Jadi kalau kita menganalisis persoalan maka membutuhkan diantaranya dasar teorinya. Misalnya kenapa terjadi kawin kontrak? Kalau penelitian kuantitatif maka harus mencari motivasinya apa.
teori motivasi apa yang digunakan untuk bisa memahami misalnya terjadinya kawin kontrak. Nah, maka kita bisa menggunakan teori A ya, misalnya kalau teori Robert apa itu yang apa namanya piramida terbalik ya. Teori motivasi paradigma terbalik, saya lupa itunya itu. Itu kan menggunakan misalnya teori berdasarkan kebutuhan dasar ya. Nih contoh sederhana gini. Kalau ini yang lagi hangat ya, hari lagi hangat. Pemilu misalnya. Pemilih itu secara ekonomi dari latar belakang ekonomi sama atau berbeda, Bu Siti? Secara ekonomi. Beda. Beda ya. Ada yang misalnya secara ekonomi ada di garis kemiskinan, betul ya? Ada betul. di bawah garis kemiskinan, ada yang menengah ya. Betul. Ada yang misalnya elit. Kalau Bu Siti nih sebagai caleg, sebagai caleg, sasaran pemilihnya itu tadi secara ekonomi bermacam-macam. Bagaimana Bu Siti mendekati sasaran pemilih yang ekonominya rendah? Menawarkan surga? Ayo pilih saya supaya mendapatkan masuk surga. Apa Pak Sapua coba? Bagaimana caranya? Ngasih sembako mungkin, Pak. Sembako. Ya, berdasarkan kebutuhannya kan. Ya, kalau misalnya ini bukan money politik, maka kita biasanya menggunakan alat tempurnya ya tidak cukup dengan stiker, nggak ngaruh stiker itu, ya alat tempurnya relevan kalau mereka lagi lapar ya berarti harus kasih makan, ya kan? Kebutuhan mereka kan primer, kemudian naik sedikit orang-orang yang terpelajar misalnya, secara ekonomi terpenuhi, pendidikannya bagus, ya kan misalnya tuh, apa yang dibutuhkan mereka? Udah nggak lapar lagi, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Jabatan mungkin, Pak. Pengakuan kan, menempatkan mereka pada barisan yang memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi, bukan objek lagi ya kan, tapi pelaku. Jadi kan tim sukses, ya kan? Mereka jadi tim sukses, sehingga mereka bisa berkontribusi. Ya kan, lebih tinggi lagi misalnya secara ekonomi dia udah selesai, gitu kan? Maka jadikan misalnya konsultan, tim pertimbangan, misalnya kan begitu. Nah inilah yang disebut dengan kalau kita lihat teori motivasi biasanya dari itu kebutuhan mendasar sampai pada kebutuhan misalnya tadi pemberian jabatan gitu. Nah ini di dalam konteks memverifikasi teori. Ya, jadi penelitian kuantitatif pokok ya diantaranya adalah bagaimana kita ya memahami data itu berdasarkan teori. Jadi kalau kita misalnya mengajukan hipotesis, ingat dalam penelitian kuantitatif itu ada hipotesis. Hipotesis itu kan merupakan jawaban dari masalah penelitian ya yang perlu diuji. Atau bahasa lainnya adalah jawaban yang harus ya belum terbukti kebenarannya, dan itu memerlukan pengujian. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu menguji hipotesis berdasarkan data. Jadi data yang kita kumpulkan itu sebetulnya untuk menguji teori. Hipotesis itu dirumuskan berdasarkan teori. Nah, apakah nanti hipotesisnya diterima atau ditolak itu berdasarkan data, gitu. Nah, ini gambaran ya terkait dengan 4 premis dasar ya dalam paradigma positivism. Nah, kemudian ada yang secara operasional ya ini, yang tadi nih ya sikap, kembali lagi ke itu ya. Kemudian tadi sudah saya singgung metode yang berkaitan dengan tadi berbasis instrumen. Kemudian ada data yang kita kumpulkan tadi misalnya, data motivasi ya. Jadi data yang dapat diukur. Ingat, variabel itu merupakan karakteristik
dari subjek ya yang dapat diukur. Maka misalnya ada kinerja, ada sikap ya, itu dapat kita ukur kinerja guru misalnya. Kinerjanya apakah baik, apakah misalnya cukup baik ya kan, apa sangat baik, itu bisa kita ukur berdasarkan instrumen. Sikap juga demikian ya, sikap, kemudian minat belajar, disiplin ya, itu merupakan data-data yang bisa kita ukur. Kemudian yang keempat tadi ya, saya ini ya, metode kuantitatif itu ya harus menggunakan ya data-data numerik ya, data yang dapat kita operasikan secara matematis, dapat dijumlah, dapat dikurangi ya kan, kemudian dapat dikali, dibagi ya, sehingga maka bisa menggunakan analisis statistik. Data statistik itu data yang bisa dianalisis secara statistik. Kemudian interpretasi menggunakan statistika, baik itu deskriptif, nanti ada istilah deskriptif kuantitatif, ada yang kita mengambil kesimpulan, ada deskriptif, ada inferensial. Jadi kalau kita menggunakan metode kuantitatif ya, maka kita pun harus punya kemampuan di dalam menginterpretasikan hasil olah data statistik. Bagaimana kita bisa menyimpulkan ada korelasi? Bagaimana kita bisa menyimpulkan ada perbedaan? Bagaimana bisa kita menyimpulkan ada pengaruh? Ya, baik itu menggunakan misalnya regresi maupun misalnya menggunakan eksperimen. Nah, itu adalah pengambilan kesimpulan melalui statistik. Jadi penelitian metode kuantitatif harus ditunjang dengan alat yang kita pahami sebagai statistika. Nah, maka tentunya nanti untuk bisa menggunakan ya metode kuantitatif, maka mata kuliah yang menunjang itu kan mata kuliah statistik. Nah, ini secara operasional ciri khas dari metode kuantitatif ya. Nah, bersifat deterministik ya, kemudian pertanyaannya berbasis instrumen, ada data kinerja, ini contoh saja data kinerja, data sikap ya, kemudian juga analisis statistika dan interpretasi statistik. Kemudian yang utama, nah ini ya, di dalam penelitian kuantitatif ya, maka yang perlu dipahami adalah konsep variabel penelitian. Nah, tadi misalnya saya tanya apa sih yang diteliti ya, maka kita bicara soal variabel risetnya apa. Oh, saya hanya meneliti misalnya motivasi belajar siswanya ya, bagaimana meningkatkan misalnya motivasi siswa. Jadi kalau kita pahami ya dalam konteks penelitian kuantitatif ya, variabel itu kalau dalam bahasa psikologi ya yang lebih umum konstruk ya. Nanti di bukunya Kressel ada tuh. Jadi konstruk itu lebih apa namanya disukai dalam digunakan istilahnya dalam bidang psikologi, tapi dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan istilah variabel. Karakteristik atau atribut ya yang melekat pada subjek. Misalnya kalau dalam wilayah pendidikan sekolah, subjek itu ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada orang tua, ada pengawas, kemudian ada yayasan, misalnya kalau swasta kan begitu kan, dan pemangku kepentingan lain. Pemangku kepentingan lain masyarakat kan gitu kan, kelompok profesi, misalnya ada asosiasi profesi, KKG, MGMP, ya, kemudian TGRI itu kan kelompok profesional kan gitu. Jadi subjek yang melekat, atribut yang melekat, karakteristik yang melekat. Tapi yang utama adalah dapat diukur, karena ada karakteristik yang tidak dapat diukur. Kemudian bersifat variatif. Artinya apa? Lebih dari satu variasinya. Contoh nih, yang umum. Setiap guru, setiap siswa itu memiliki yang disebut dengan misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu merupakan variabel. Apa variasinya? Variasinya adalah laki-laki dan perempuan. Tapi dalam konteks yang lain misalnya, ya, ini kalau bicara pandangan dunia. Kalau orang Barat menggunakan istilah atau terminologi kalau misalnya ada gender, ya. Nah, gender itu jenisnya apa tuh Pak? Kalau gender
Variasinya apa saja? Apa Laki-laki. bedanya gender dengan jenis kelamin? Laki-laki perempuan. Hah? Laki-laki perempuan? Ya. Gender. Yang benar. Ya, Pak. Gender itu kategori berdasarkan fisik atau psikologi? Fisik. Pak Firdaus mana Pak Firdaus? Pak Firdaus mana? Siapa yang mau berkontribusi? Gender itu kategori keadaan manusia secara fisik kah atau secara psikologis? Ini penting nih. Jadi nanti kalau dalam meneliti istilah apa yang akan dipakai, konsep apa itu nanti akan terkait dengan keyakinan kita. Jadi riset itu ya tidak apa namanya bebas nilai gitu. Apa gender itu? Kategorinya apa saja? Feminin, maskulin mungkin, Pak. Feminin, maskulin. Iya. Feminin, sifat kan ya. Bahkan Iya, sekarang bukan lagi feminin maskulin. Ada yang apa namanya maskulin ke feminian. Ya, betul nggak? Ada yang feminin ke maskulian. Maka muncullah istilah LGBT. Ya, betul nggak? Betul. Jadi kalau dalam konteks apa namanya gender, maka kategorinya bukan laki-laki perempuan. Feminin itu kan sifat tuh. Feminin maskulin itu kan sifat yang menunjukkan misalnya kewanitaan kan gitu. Jadi kalau LGBT bahkan sekarang apa tambah lagi tuh ya. Bukan sampai T ya. Tapi apa tuh? Q ya. Ya. Iya kan nambah tuh. Di Amerika Serikat itu 100 gender. Ingat, 100 gender. Ya kan? Lebih dari 100 gender di Amerika Serikat itu kategorinya itu. Nah, ini yang disebut bagaimana kita memahami variabel. Jadi konsepnya harus kita pakai yang mana gitu kalau ingin meneliti dalam konteks keindonesiaan. Apakah menggunakan jenis kelamin ataukah menggunakan istilah gender? Kalau orang barat kan pakainya gender. Gitu. Karena akan terbuka itu. Kemudian kalau misalnya dalam kuesioner laki-laki jenis kelamin pasti kita buat tuh 2, ya, tidak 3. Jenis kelamin L atau ya L laki-laki atau P kan begitu ya, atau perempuan, maskulin atau feminin misalnya kan gitu, laki-laki perempuan. Jadi jangan dikasih titik-titik. Ya kalau kasih titik-titik bisa dua-duanya tuh. Bisa jenis kelamin titik-titik, tapi harus kita tutup. Ya, maka ada istilah kuesioner terbuka, kuesioner tertutup. Kalau tertutup berarti kita pilihannya aja L atau P. Jangan kasih titik-titik, kalau titik-titik berarti terbuka. L, P, titik-titik berarti ada setengah terbuka, setengah tertutup. Nah, itu yang seperti itu juga harus dipahami. Nah, ini dalam memahami apa namanya variabel gitu. Jadi variabel itu kalau dalam konteks pendidikan, siswa itu apa saja yang melekat pada siswa, yang menjadi ciri khas. Tadi secara fisik kita bisa pahami, ya. Jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, ya, misalnya kan gitu kan, itu kan fisik tuh. Tapi yang bersifat atribut psikologis, nah ini yang pendidikan itu kan penelitiannya psikologis. Minat belajar, ya kan, motivasi belajar, kedisiplinan, gaya belajar, hasil belajar, prestasi belajar, kan begitu kan, partisipasi, keterlibatan, itu semuanya bersifat psikologis. Jadi penelitian pendidikan bukan bersifat pada hal-hal fisik. Misalnya sarana prasarana oke lah kan begitu kan, dampak penggunaan misalnya lingkungan belajar sekolah alam ya kan, gitu kan, dengan sekolah yang misalnya konvensional kan gitu kan, itu kan menggunakan sarana yang dilihat gitu. Tapi kecenderungannya adalah yang kita amati, kita teliti adalah kecenderungan psikologis. Maka kita perlu bisa mengukur. Nah, tadi tuh mengukur, karena variabel itu harus terukur, ya, dapat diukur. Kinerja guru itu dapat kita ukur dengan berdasarkan misalnya dimensi-dimensi
indikatornya apa. Ya, komunikasi skill, keterampilan berbicara guru itu dapat kita ukur dengan beberapa dimensi dan indikator. Gitu ya. Kompetensi tadi misalnya kalau kepribadian itu ada indikatornya. Kemudian kalau sosial ada indikatornya. Profesional ada indikatornya, pedagogik ada indikatornya. Jadi kalau itu dapat diukur berarti menjadi variabel. Jadi kita bisa memahami ya variabel pada siswa, variabel pada guru, variabel pada pengawas, kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan mesti kepemimpinan ya Pak. Ya pasti ya. Kepemimpinan kan, kepemimpinan kepala sekolah. Siapa yang jadi kepala sekolah nih sini nih? Bu Paula nggak ngajar apa Bu Paula? Bu Paul apa Mengajar. Butika nih? Ya? Butika. Kenapa Panggilannya Butika Pak? Butika. Paula. Mengajar apa Bu Paula? Mengajar PAI, Pak. PAI. Iya. Guru ya, guru bukan kepala sekolah ya? Bukan, guru PAI. Kalau kepala sekolah itu punya kompetensi apa selain kompetensi sebagai guru? Leadership, kepemimpinan mungkin Pak, manajemen. Kepemimpinan, ya. Kepemimpinan, ya kan? Nah, Iya. gaya kepemimpinan, apa yang dipahami Bu Paula? Gaya kepemimpinan jenisnya apa? Otoriter, terus apa lagi? Otoriter, apalagi itu. Apalagi? Mengayomi. Bu Paula ngajar di apa, MI? Di SMK, Pak. SMK. Menurut Iya. Bu Paula, itu gurunya kepala sekolah ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu juga, Pak, sama. Coba, saya ingin tahu tanggapan Bu Paula. Itu kategori gaya kepemimpinannya itu, kalau misalnya ada demokratis, otoriter, atau terserah ya, apa kategorinya? Kalau beliau gitu Pak, maksudnya kepala sekolah yang sekarang gitu Pak. Iya, ini aja persepsi aja apa penilaian Bu Paula. Apa ya? Kategorinya demokratis, kategorinya otoriter. Kan biasanya kalau misalnya berkaitan pengambilan keputusan, kalau demokrasi biasanya kan melibatkan guru ya kan. Kalau kalau otoriter kan ya tanpa melibatkan. Apa kategorinya? Otoriter, semi otoriter sepertinya Pak. Semi otoriter. Nah, ini yang maksud saya. Tentu gitu Pak, Kadang-kadang hanya ya. Kepercayaannya saja, gitu. Jadi sama saja gitu. Untuk Poligarki segelintir guru, iya. Kebijakannya hanya baik untuk orang yang dekat saja gitu. Kronisme ya. Iya betul gitu Nah, Pak. ini pentingnya memahami variabel dan di lingkungan pendidikan ya. Itu pentingnya gitu loh. Jadi dari sekarang nanti saya ingin Bapak Ibu semuanya ya bisa melis ya variabel apa sih yang akan diteliti gitu ke depan itu. Ya, variabel apa yang akan diteliti. Misalnya yang berkaitan dengan siswa itu apa. Sehingga misalnya kita nanti ada beberapa model ya di dalam penelitian kuantitatif gitu. Nanti bisa menentukan variabel apa ya, kemudian bagaimana mengukurnya ya kan, bagaimana hubungan antar variabelnya gitu. Jadi yang utama pahami dulu variabel yang melekat pada siswa. Variabel melekat pada guru. Kalau mau kita teliti guru berarti variabel apa gitu. Ini supaya mudah cara berpikirnya. Saya ingin fokus pada penelitian di siswa. Nah, pertanyaannya variabel apa yang melekat pada siswa yang akan diteliti? Oh, saya ingin meneliti subjeknya ada kepala sekolah. Apa yang mau diteliti? Variabel apa? Oh, saya ingin meneliti kepemimpinannya misalnya. Nah, pertanyaannya kan berapa sekolah misalnya? Karena kan kepala sekolah misalnya satu kan gitu. Kalau misalnya kualitatif cukup, tapi kalau kuantitatif kan repot kan itu. Kuantitatif kan ukurannya biasanya datanya gitu. Atau misalnya saya ingin meneliti tentang bagaimana komite misalnya kalau ada komite sekolah. Ya. Nah, ini hal-hal yang harus dipahami sejak awal yang berkaitan dengan variabel dalam konteks penelitian kuantitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif kan menggunakan konsep ya.
fokusnya apa, konsepnya apa. Gitu. Nah, kalau kuantitatif maka pahami variabel, karakteristik atau atribut yang melekat pada subjek, baik itu siswa, guru, ya, atau misalnya organisasi. Kalau organisasi sekolah kan dia punya program sekolah kan gitu. Programnya misalnya tadi ada kantin sehat, sekolah blue green ya, green school kan gitu kan, green school dan seterusnya. Itu kalau misalnya bicara program. Kemudian macam variabel, ini yang umum ya. Mungkin kalau sudah pernah meneliti secara kuantitatif, maka kita mengenal variabel independen atau variabel bebas, variabel penyebab. Nah, tadi saya menyebutkan determinasi. Ada variabel yang menyebabkan, yang menimbulkan akibat. Nah, apa misalnya? Kalau penggunaan media mengajar X misalnya kan, dampaknya apa terhadap hasil belajar. Kalau misalnya menggunakan pembelajaran di dalam ruangan, bagaimana hasil belajarnya. Kalau menggunakan misalnya model pembelajaran PBL, apa dampak hasil belajarnya. Jadi kita bisa melihat ya penyebab ya dari variabel akibat. Maka ada variabel independen, variabel bebas misalnya, ada variabel dependen, variabel terikat, variabel yang diakibatkan. Atau ada variabel intervening, mediating ya. Artinya variabel yang menjadi tidak langsung ya. Misalnya X harus melalui variabel intervening terlebih dahulu baru ke variabel dependennya. Nah, ini secara spesifik nanti bisa dibaca di bukunya Creswell ya. Itu pada riset design yang saya sudah bagi ada beberapa penjelasan terkait dengan variabel. Nah, yang pokok adalah bagaimana hubungan antar variabel. Nanti bisa menentukan jenis risetnya. Ya. Nah, ini ada pertama yang umum nih, ya. Karena ini sudah magister, ya, sudah S2, maka variabelnya itu harus lebih dari 2. Ya, variabelnya harus lebih dari 2. Misalnya 3 variabel, ya. Menggunakan 2 variabel bebas, X1, X2, dengan 1 variabel terikat. Nah, maka kita kenal misalnya hubungan korelasional ganda 3 variabel. Apa tujuannya? Tujuannya itu kan ingin menguji, ya kan, penelitian korelasional kan ingin membuktikan ya apakah suatu variabel itu berkorelasi atau tidak. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga ya. Ini kan lambangnya pakai panah ya. Lambangnya pakai panah. Sebetulnya memang kalau di beberapa buku itu, kalau korelasi dalam pengertian hubungan itu tidak menggunakan tanda panah. Tanda panah itu biasanya menunjukkan pengaruh. Tapi menggunakan garis melengkung gitu. Tapi karena saya sulit membuatnya yang melengkung, jadi saya menggunakan panah saja. Jadi ini menguji apakah suatu variabel itu atau beberapa variabel, atau kan lebih dari 2, ya. Apakah beberapa variabel itu berhubungan dengan variabel yang lain? Apakah X1 berhubungan dengan variabel Y? Apakah X2 berhubungan dengan variabel Y? Nah, ini menggunakan 2 variabel bebas, ya, 2 variabel bebas dengan 1 variabel terikat. Nah, pertanyaannya variabelnya apa? Kan begitu. Jadi kalau kita misalnya buat variabel X-nya adalah, ini contoh saja, X1 misalnya. Ini kalau misalnya variabelnya melekat pada siswa. Jadi X1-nya misalnya motivasi belajar. Ini mudah saja supaya mudah diingat, motivasi belajar. Motivasi belajar itu X1. Maka yang kita ukur diantaranya adalah motivasi belajar. Kemudian yang variabel kedua misalnya X2 ya. X2 misalnya
motivasi, ya. Kedua apa ya? Ini misalnya keterlibatan lah, keterlibatan belajar. Ada yang ini aja dulu, yang ini ya. Misalnya ini yang Y adalah keterlibatan atau partisipasi belajar. Partisipasi belajar. Misalnya ini motivasi, taruhlah misalnya kebiasaan belajar, ya, kebiasaan belajar. Atau kebiasaan membaca bisa nggak masalah lah, misalnya kebiasaan apa ya yang ini ya, motivasi, ini partisipasi, nanti harus dipahami secara teoretiknya ya. Jadi bukan sekedar membuat membuat variabel tapi tidak ada dasar teoretiknya gitu. Motivasi, kemudian coba motivasi itu kan dibedakan dengan minat. Misalnya minat lah ya, minat belajar. Jadi kalau misalnya ini ada 3 variabel ya, 2 variabel bebas, X1 itu motivasi belajar, X2-nya minat belajar. Apakah ada hubungan motivasi belajar dengan partisipasi belajar? Apakah ada hubungan minat belajar dengan partisipasi belajar? Jadi tujuan dari riset korelasional ganda itu membuktikan variabel motivasi belajar apakah berhubungan dengan variabel partisipasi belajar. Yang kedua, menganalisis hubungan ya, apakah ada hubungan antara minat belajar dengan partisipasi belajar. Jadi kalau misalnya kita buat pertanyaan penelitiannya ya, pertanyaan penelitiannya ini bisa kita buat antara X1 ya. Misalnya pertama, apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan partisipasi belajar. Nah, ini korelasional sederhana sebetulnya karena 2 ya, karena 2 variabel. Jadi ini 2 variabel. Jadi nanti ada pertanyaan korelasi sederhana, ada pertanyaan korelasi ganda. Ya. Jadi yang pertama adalah apakah ada hubungan. Kemudian yang kedua adalah antara X2 dengan partisipasi. Jadi antara minat, ya, apakah ada hubungan antara minat belajar dengan, ini sederhana nih. Jadi ini ada 2 pertanyaan korelasi sederhana, ya. Kemudian yang ketiga ada satu pertanyaan korelasi ganda. Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan minat belajar dengan partisipasi belajar. Jadi yang 1-2 ini disebut dengan korelasi sederhana, ya, korelasi sederhana. 3 itu, yang 3 yang saya merahkan ya, ini adalah korelasi ganda. Ya, korelasi ganda. Jadi dalam hubungan korelasional ganda 3 variabel itu ya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan 1 dan 2 itu korelasi sederhana. Kemudian pertanyaan ketiga adalah korelasi gandanya. Kalau dalam penelitian kuantitatif, maka akan ada hipotesis terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis untuk pertanyaan pertama, hipotesis untuk pertanyaan kedua, hipotesis untuk pertanyaan ketiga. Jadi tergantung banyaknya pertanyaan, maka akan menentukan banyaknya hipotesis. Nah, ini kalau dalam hubungan korelasional ganda 3 variabel. Kalau misalnya ini 4 nih, yang satunya ya, ini 4 nih.
hubungan korelasional ganda 4 variabel. Jadi kalau ini 4 variabel, ya berarti kita bisa merumuskan beberapa pertanyaan. X1-nya apa? Nah, X1-nya misalnya ini, ya. Tadi X1-nya sama nih, ya. Misalnya kita X1-nya juga motivasi. Jadi kalau misalnya ini ada motivasi. Ini motivasi X1. Kemudian X2-nya juga minat, ya. Minat. Minat. X2. Kemudian X3-nya misalnya kita buat lagi, ya. X3. X3 misalnya itu adalah kedisiplinan misalnya. Kedisiplinan. Belajar. Kemudian Y-nya sama, ya. Y-nya sama, partisipasi. Y-nya sama. Nah, tinggal kita berarti harus merumuskan ada berapa pertanyaan korelasi sederhana, ada berapa pertanyaan korelasi gandanya. Jadi kalau kita misalnya ini copy lagi, ya. Ini copy lagi misalnya di sini, ya. Ini pertanyaan sama karena variabelnya sama, berarti ada satu lagi pertanyaan korelasi sederhana untuk X3 ya. Jadi ini X3 ya, bukan X2 nih. X3. Ini X3. Jadi apakah ada hubungan antara ini kedisiplinan belajar, dengan partisipasi belajar. Kemudian yang keempat sama ya, karena ada ini. Kemudian ada lagi yang 2 ya. Nah, saya di sini berarti antara motivasi misalnya, saya geser motivasi belajar dan kedisiplinan. Jadi berapa nih jadinya nih, berapa pertanyaan, berapa hipotesis. Belajar dengan partisipasi. Ini yang kelima. Kemudian pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6 misalnya antara minat belajar ya. Minat belajar dengan ini berarti ganda dengan ya 3 variabel. Nah, satu lagi yang menggunakan 4 variabel. 3 variabel bebas ya. 3 variabel bebas. Apakah ada hubungan antara minat belajar kemudian motivasi belajar dari sini. Motivasi belajar, minat belajar, dan kedisiplinan belajar dengan ya. Nah, ini berarti menggunakan 3 variabel bebas dengan 1 variabel terikat. Artinya apa? Semakin banyak variabel yang kita teliti ya, semakin banyak variabel yang kita teliti, semakin banyak pertanyaan yang kita ajukan ya, yang dapat kita ajukan, dan semakin banyak pula hipotesis yang harus kita rumuskan. Nah, itu pengaruh dari banyaknya variabel. Jadi ini contoh dari korelasi ganda ya, dengan 3 variabel, 2 variabel bebas ya, kemudian 1 variabel terikat, kemudian ada lagi korelasional ganda ya, dengan 4 variabel, 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Kemudian permasalahan-permasalahan yang bisa dimunculkan ya, kemudian nanti hipotesisnya. Oke, ini dulu yang korelasional ganda ya, 3 maupun 4 variabel. Nah, bagaimana misalnya nanti
bisa nggak Y-nya terikatnya lebih dari 1? Nanti ada lagi analisis statistik nanti ada. Tapi saya belum masuk ke situ dulu ya. Yang harus kita pahami ya, korelasi ganda ya dengan 3 maupun 4 variabel. Silakan, ada pertanyaan. Enggak? Ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan hubungan variabel pada model ya atau desain penelitian konvensional ganda, baik 3 maupun 4 variabel. Siapa dosen? Sedikit Ya, Pak dosen. silakan. Ya, berarti yang saya tangkap begini Pak dosen. Jadi ketika nanti kita membuat tesis dengan judul beberapa variabel, jadi setiap kata itu nanti ada penjelasan itu Pak dosen di teorinya. Misalkan minat, apa arti minat? Terus motivasi, apa arti motivasi? Belajar, apa arti belajar? Gitu Pak dosen ya? Gimana Pak dosen? Pemahamannya Pak dosen? Oke. Jadi memang nanti di bab 2 itu. Ya. Bab 1 itu kan pendahuluan, itu menggambarkan Betul. latar belakang riset. Bab Ya, 2 itu kan bicara tentang kerangka teori. Betul. Nah, kerangka teori itu biasa dengan konsep pasti ya. Jadi kalau konsep Ya. itu kan menjelaskan apa sih motivasi belajar. Kalau itu konsep. Ya. Jadi konsep itu menjelaskan apa itu motivasi belajar, minat belajar, kedisiplinan belajar, partisipasi belajar. Tapi kalau teori itu menjelaskan hubungannya. Apa sih yang bisa menjelaskan, teori apa yang bisa menjelaskan antara partisipasi belajar dengan motivasi. Itu harus diketahui teorinya itu. Ya, ya. Jadi tidak hanya menjelaskan konsepnya. Ya. Kalau konsep kan banyak, karena kan bicara definisi. Kan bicara definisi kan konsep, terminologi. Tapi yang sangat diperlukan di dalam apa namanya penelitian korelasional ya, itu adalah bagaimana sebuah teori itu menjadi landasannya untuk bisa menjelaskan hubungan antara motivasi belajar dengan partisipasi belajar. Harus ada dasar teoretiknya, bukan sekedar menjelaskan konsep. Gitu. Tapi apa sih yang mendasari gitu? Teori apa yang mendasari ketika kita menganalisis antara motivasi dengan partisipasi belajar. Contoh ya. Ini kan ada makan gratis. makan siang gratis dan susu gratis ya. Betul nggak? Betul. Apa sih yang dia kan analisisnya kan begini. Anak-anak bodoh, anak-anak Indonesia bodoh misalnya karena kurang makan atau misalnya karena stunting kan gitu ya. Stunting. Nah, sebetulnya kalau kita bicara makanan, teori apa yang tepat untuk bisa menjelaskan itu terkait makanan dengan kecerdasan misalnya? Gizi. Betul gitu. Jadi kita cari teori yang berkaitan dengan gizi gitu. Untuk bisa menjelaskan antara makanan siang gratis dengan misalnya kecerdasan. Nah, itu yang dimaksud begitu gitu. Iya, betul. Itu fungsinya teori itu untuk menjelaskan dua fenomena gitu. Ya. Itu fungsinya teori. Jadi kalau tadi Pak Hasmi hanya menjelaskan tentang motivasi itu apa, ya kan? Betul. Minat belajar itu apa, kemudian kedisiplinan itu belajar apa, itu baru bicara konsep. Bicara terminologinya gitu, bicara variabelnya, ya kan? Tapi ketika kita menjelaskan dua variabel, ya, dua konsep, maka itu diperlukan teori yang bisa kita pakai untuk menganalisis. Ingat, teori itu kan untuk menganalisis. Kan begitu ya. Kenapa sih diperlukan makan siang? Karena itu gizinya diperlukan gitu kan. Gizi itu akan bisa meningkatkan misalnya kecerdasan misalnya kan begitu kan. Kalorinya berapa? Kan kalau gizi kan kalorinya kebutuhan kalorinya berapa? Kebutuhan proteinnya berapa? Sampai detail tuh kalau bicara begitu. Nah, itu di dalam misalnya beberapa ilmu sains kan banyak. Kalau di dalam konteks ilmu belajar ya kan, maka kita mengenal misalnya teori SR ya, stimulus respon ya kan, itu kan ada stimulus ada respon. Itu kan begitu. Itu kan teori Thorndike kan begitu. Itu kalau bicara, kemudian kalau misalnya belajar berdasarkan konstruktivisme misalnya kan, siswa itu kalau menggunakan PACE
belajar itu akan terjadi kalau anak mampu mengkonstruksi pemahaman, mengkonstruksi pengetahuan secara aktif. Itu kan kalau bicara tentang konstruktivisme Paise. Kalau bicara misalnya ya, Bandura, maka teorinya apa? Bandura itu mengedepankan perlu adanya kerjasama di dalam belajar. Anak akan dapat belajar kalau berinteraksi. Nah, itu yang begitu-gitu gitu. Jadi untuk menjelaskan bagaimana belajar ya dengan kegiatan-kegiatan itu diperlukan sebuah teori. Nah, itu itulah di dalam memahami ya bab 2 gitu. Jadi bukan sekedar menjelaskan konsep pasti, ya, tapi juga dasar teorinya gitu. Jadi kalau kita punya 4 variabel seperti ini nih, 4 variabel berarti sebisa mungkin ya kita berarti memiliki 4 teori yang bisa untuk menjelaskan hubungan antar variabel gitu ya. Itu pasti ya gitu. Ya, ada lagi? Terima kasih. Ya. Silakan ada lagi. Ini berkaitan dengan korelasional. Jadi kalau yang mungkin di ekonomi juga bisa lah ya berkaitan dengan misalnya pendapatan dengan jumlah pengeluaran kan gitu kan, pendapatan dengan kebahagiaan. Makin tinggi pendapatannya makin bahagia misalnya kan gitu. Itu juga bisa diriset dalam konteks ekonomi gitu. Gimana Bu Paula? Bisa dipahami Bu Siti? Jangan apa namanya pergi dari ruang jimit nih. Enggak, masih stay Pak dosen. Ahmad Jari. Ya, assalamualaikum Pak dosen. Bisa dipahami Pak, silakan Pak Ahmad Jari. Sebelumnya terima kasih Pak dosen sudah memberikan penjelasan tentang metodologi kuantitatif. Cuma saya masih agak bingung mungkin ya sedikit apa namanya mengenai tadi kan banyak Pak dosen sudah memberikan contoh-contoh ya mengenai perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif gitu. Iya. Saya belum mengerti perbedaan dan persamaan dari metodologi kuantitatif dan kualitatif itu sendiri gitu. Apa namanya terkait teorinya atau prakteknya atau observasinya gitu ya. Jadi belum paham betul tentang perbedaan dan persamaan kedua metodologi tersebut. Itu mohon mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang sederhana mungkin barangkali supaya lebih paham. Oke. Ini yang PPT slide slide awal ya di depan yang di depan. Kalau saya menggunakan data Pak Ahmad Jari, data yang kita pakai, data yang kita kumpulkan ya. Data penelitian yang kita kumpulkan. Data penelitian itu kan gampangnya ada 2. Data yang kualitatif ya. Non numerik bahasanya begitu ya. Non numerik itu artinya tidak bisa dikalkulasi secara matematis. Kemudian sebelah kanan itu data kuanti. Jadi sebetulnya data itu merupakan garis kontinum, garis lurus seperti penggaris gitu. Dari kualitatif sebelah kiri sampai ke kuantitatif. Jadi metode penelitian Pak Hujairi ya. Jadi saya nafikan paradigma ya, karena paradigma sangat filosofis gitu. Tapi saya lebih praktis nih. Jadi kalau metode dalam bukunya Creswell itu kan menggambarkan bagaimana kita mengumpulkan data, ya, bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita menganalisis data, bagaimana kita membuat kesimpulan. Metode itu jadi berkaitan dengan cara mengumpulkan data, cara menganalisis data, dan bagaimana kita mengambil kesimpulan. Nah, dalam penelitian kualitatif berarti kalau dilihat dari datanya, maka itu menggambarkan metode yang akan kita gunakan, metode kualitatif. Ya. Kemudian kalau ke data yang kita kumpulkan, itu adalah data kuantitatif. Data kuantitatif itu yang saya sebutkan data numerik. Angka biasanya kan begitu mudahnya begitu. Yang dapat disimbolkan dengan bilangan. Gitu. Kalau kualitatif berarti bahkan bisa kata, kalimat, paragraf, ya kan, narasi kan gitu kan. Persetujuan, penolakan, itu kan data-data kualitatif. Tapi kalau kita simbolkan dengan bilangan, ya, bilangan, angka, maka itu artinya apa? Kita bisa menggunakan data itu
diolah secara matematis, dijumlah, dikali, ya kan, dan seterusnya. Maka biasanya itu dipakai dalam metode kuantitatif. Kalau metode itu adalah cara mengumpulkan, nah saya buka dulu ya, ini ada, saya copy dulu nih di apa namanya, di PPT yang lain supaya lebih mempermudah, yang menggambarkan cara. Yang menggambarkan cara. Ini hampir sama gambarnya, cuma memang menjelaskannya yang berbeda. Nah, sebentar. Ini saya nah, ini kalau misalnya metode itu, ya, metode itu dimaknai sebagai cara. Nah, ini. Ya. Jadi ada data nih, terlihat ya, Pak Jadi ya. Ya, terlihat. Ya. Jadi data kualitatif itu digunakan pada metode kualitatif. Data kuantitatif dipakai pada penelitian metode kuantitatif. Nah, kalau datanya campuran, ya, metode campuran itu bisa menggunakan dua data, Pak. Data kualitatif maupun data kuantitatif. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data kualitatif dalam penelitian kualitatif, dalam metode kualitatif? Maka di antara menggunakan wawancara. Wawancara itu akan mendapatkan data-data yang bersifat pernyataan, persetujuan, kan umumnya data kualitatif. Karena data apa namanya numerik itu tidak perlu diwawancarai. Misalnya umurnya berapa tahun, Pak, nggak perlu gitu. Kita itu menggunakan dokumen saja. Gitu. Tapi hal-hal yang prinsip, ya, yang tidak dapat diungkapkan melalui instrumen, maka perlu kita wawancara. Jadi untuk bisa mendapatkan penjelasan, maka menggunakan wawancara. Jadi penelitian kualitatif itu biasanya dua hal yang pokok caranya adalah wawancara dan observasi. Mewawancari respondennya, kemudian mengamati apa yang diperlukan untuk bisa membuktikan apa yang kita tanyakan melalui wawancara. Jadi observasi itu kan bisa saja menjadi bagian untuk bisa memastikan, ya. Istilahnya kan kalau dalam kualitatif ada triangulasi. Jadi wawancara tidak cukup misalnya, tapi harus juga dibantu dengan cara lain yang bisa memastikan data itu benar. Walaupun wawancara kan bisa saja menggunakan misalnya 3 responden, ya. Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada orang tua misalnya, ya. Itu nanti yang disebut dengan triangulasi sumber. Tapi kalau kita juga memastikan, ya, meng-cross check dengan teknik yang berbeda, maka kita mengenal triangulasi teknik gitu. Nah, jadi cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu diantaranya menggunakan wawancara dan observasi. Sementara dalam penelitian kuantitatif, ya, cara yang kita pakai itu diantaranya dengan tes, Pak, pengukuran tadi. Jadi nanti ada istilah tes kognitif. Ingat kalau dalam bidang pendidikan itu kan kita mengenal aspek kognitif, ya kan, non kognitif. Non kognitif kan kalau menurut Bloom nanti ada afektif, ada psikomotorik, kan begitu ya. Tiga domain. Kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau di kurikulum itu menggunakan istilahnya adalah sikap. Sikap sosial, ya. Sikap religius, sikap apa namanya dengan Tuhan tuh. Spiritual. Ya. Sikap Spiritual. Spiritual kan? Sikap spiritual, sikap sosial, ya kan? Ya kan itu sikapnya tuh. Kalau di Bloom, ya, di Bloom itu afektif apa kognitif dulu. Iya, taksonomi Bloom kognitif dulu. Tapi di kurikulum kita, kenapa ditonjolkan sikapnya dulu, Pak Aspi? Kenapa bukan kognitifnya dulu? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa di kurikulum itu, ya, atau standar isi itu, ya, itu yang dimunculkan sikap spiritual dan sikap sosial baru pengetahuan dan keterampilan. Kenapa tuh? Ya. Hubungannya Karena apa? ini, Pak, ya, mengedepankan akhlak dulu, adab, etika. Yang saya siapa yang pahami. bisa menjelaskan? Ada siapa lagi? Coba, apa lagi? Alasannya apa? Ya.
Sementara itu mah akhlak. Pak Juhairi Ya. ngajar nggak Pak Ahmad Juhairi? Mengajar ya? Ya, ngajar Pak. Ngajar Di apa Pak? Madrasah apa Pak? di Madrasah Aliyah. Alia. Nah, pertanyaan saya itu Pak, apa Pak? Kenapa di standar isi ya di kurikulum itu capaian pembelajaran ya atau istilah kan ada KI ya, kompetensi inti kan itu kan? Ya kan Pak? Betul kan? Kompetensi inti itu yang pertama itu adalah sikap spiritual dan sikap sosial Pak. Apa Pak? Baru pengetahuan. Ya. Apa alasannya? Karena memang tujuan pendidikan nasional apa Pak Ujari? Ya, mungkin Menciptakan, ya, ya. tujuan pendidikan nasional menciptakan manusia Indonesia yang beriman dulu kan ya? Ya, beriman dan bertakwa ya, kan? Betul. Ya, itu dulu gitu. Takwa. Beriman dan bertakwa. Betul. Itu yang Iya. yang beriman bertakwa, maka rumusan kepada KI-nya ya ini sikap spiritual dan sosial. Itu yang jadi walaupun aspeknya sama dengan taksonomi Bloom, tetapi penempatan awal dan ininya itu berbeda gitu. Itu karena berkaitan dengan penyesuaian terhadap tujuan pendidikan nasional. Nah, saya kembali lagi ya, ini itu saja selingan ya untuk bisa memahami istilah tes. Ya, kalau di sekolah itu mengenal ada tes, ya kan? Nah, kalau secara psikometri ada istilah tes kognitif, ada istilah tes non kognitif. Nah, ya kan? Tes kognitif dan tes non kognitif. Tes non kognitif itu ya berarti bukan untuk mengukur pengetahuan, tapi mengukur apa? Mengukur sikap, mengukur minat, mengukur kepribadian. Tapi itu disebut dengan tes non kognitif. Istilah lainnya bisa saja mengumpulkan data melalui penyebaran, misalnya skala psikologis, ya kan? Skala minat, skala sikap terhadap apa, kan gitu kan? Nah, itu biasanya dipakai untuk mengumpulkan data-data kuantitatif. Tes akan menghasilkan skor, kan begitu kan ya? Tes menghasilkan skor. Tes kognitif bisa, tes minat misalnya bisa menghasilkan skor minat. Nah, tes sikap bisa menghasilkan skor minat. Nah, hanya saja nanti ya dalam pembahasan misalnya skala non kognitif, data kualitatif Pak di dalam penelitian itu bisa kita kuantifikasi Pak. Misalnya gini, kalau ada skala sikap atau skala minat ya, sangat setuju, ya kan, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu kan sebenarnya pernyataan kualitatif. Betul nggak Pak? Oh jadi sangat setuju. Itu kan kualitatif gitu. Ya, itu kan di dalam misalnya kalau kenal angket kan gitu. Saya seringkali membedakan angket ya, angket kuesioner, kuesioner angket itu beda dengan skala psikologis sebetulnya ya. Jadi saya seringkali awam kan menyebutnya angket semua gitu. Tapi sebenarnya dalam pengukuran itu ada beberapa instrumen. Jadi data kualitatif di dalam pengukuran yang menggunakan misalnya angket itu sebetulnya bisa dikuantifikasi. Contoh nih, sangat setuju misalnya, kalau memilih sangat setuju itu skornya 5. Ya kan? Kalau setuju skornya 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju misalnya 1. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 itu sebenarnya kuantifikasi terhadap pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu maknanya apa? Jadi mengkuantifikasi data kualitatif gitu. Jadi itu dalam kenapa perlu kuantifikasi? Karena memang kita perlu menghitung gitu. Analisis kuantitatif kan menghitung. Nah, jadi data kualitatif dalam pengertian penelitian kuantitatif bisa dikuantifikasi.
Nah, ini cara ya. Jadi kalau di dalam apa namanya kuantitatif tadi, pengambilan data itu bisa menggunakan tes kognitif maupun tes non kognitif misalnya. Ya. Kemudian dalam penelitian campuran ya misalnya tadi ada action research ya, atau misalnya classroom action research, penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, itu bisa menggunakan data kualitatif, bisa menggunakan data kuantitatif, bisa dua-duanya. Apa misalnya yang cara yang dipakai? Bisa menggunakan penyebaran kuesioner. Ingat, kuesioner itu sebetulnya wawancara tertulis ya. Wawancara tatap muka, in-depth interview itu kan menggunakan face to face, tatap muka. Kuesioner itu pertanyaan secara tertulis. Hanya lebih rinci. Nah, itu kan. Beberapa pertanyaan kita dibuat dalam bentuk tertulis, kemudian ditulis disebut dengan kuesioner. Contoh misalnya kalau kita mengisi formulir, kalau mendaftarkan anak misalnya sekolah ya kan, itu mengisi itu. Nama, tempat tanggal lahir kan gitu kan, jenis kelamin, pendapatan sebagainya, itu kan sebetulnya kuesioner gitu. Hanya kuesioner terbuka gitu. Nah, jadi bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan dokumentasi kan gitu. Nah, kalau metode itu merupakan cara menganalisis, menggambarkan cara analisis, maka pada penelitian metode kualitatif, pada penelitian kuantitatif itu berbeda cara menganalisisnya. Nah, pada penelitian kualitatif misalnya ada istilah konten analisis, analisis konten. Analisis misalnya isi dari pernyataan. Analisis terhadap isi misalnya wawancara. Jadi apa sih isinya sebetulnya yang disampaikan? Itu berarti menganalisis kontennya. Ada lagi misalnya Habermas ya, Habermas, atau misalnya pada penelitian etnografi ada Spritly, ya itu juga bisa menjadi bagaimana kita menganalisis data kualitatif. Tapi di dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan statistik analisis tadi, gitu, ya, analisis statistik. Maka kita perlu memiliki kemampuan menggunakan dan menafsirkan data-data yang diolah melalui statistik. Nah, menyimpulkan, mengambil kesimpulan, ya. Kalau dalam analisis biasanya nanti ada tahapan sampai mengambil kesimpulan, ya. Misalnya Habermas itu kan pada pengambilan kesimpulannya apa? Itu sudah satu kali tahap analisis. Nah, dalam penelitian kuantitatif, maka kita memahami data itu bisa secara deskriptif kuantitatif, ingat. Kalau di dalam kualitatif juga bisa deskriptif, cuma deskriptif kualitatif. Jadi ada statistik deskriptif, jadi kita hanya menggambarkan data variabel, ya. Misalnya apa? Ukuran-ukuran rata-rata, persentil, ya kan, kuartil, variansi, standar baku, ya kan. Kemudian ukuran-ukuran lain yang relevan untuk bisa menggambarkan data, rank kan panjang data kan itu, nilai tertinggi, nilai terendah, itu merupakan gambaran data secara deskriptif. Nah, analisis inferensial itu artinya apa? Mengambil kesimpulan berdasarkan uji hipotesis, berdasarkan analisis statistik. Misalnya dalam uji hipotesis korelasional itu berbeda cara menganalisisnya pada penelitian komparasional. Berbeda lagi misalnya dalam penelitian eksperimen. Nanti di eksperimen misalnya ada menggunakan analisis varian satu jalur, analisis varian dua jalur, itu nanti akan berbeda atau bermacam-macam cara menganalisis. Secara umum ada parametrik, ada non parametrik misalnya dalam inferensial. Nah, ini kalau kita pahami riset, jenis riset atau metode riset berdasarkan datanya. Ini semakin mudah menggambarkannya, ya. Jadi kalau data kita kumpulkan secara kualitatif, maka cara mengumpulkannya diantara dengan wawancara maupun observasi. Bagaimana dengan misalnya library data analisis pustaka, bisa itu menghasilkan data kualitatif. Misalnya kita melakukan analisis tadi yang Bu Siti misalnya kan hanya kajian tafsir, ya Bu, ya.
ya kan? Tafsir Tarbawi tadi kan, bagaimana misalnya surat Luqman, biasanya begitu ya, surat Luqman ayat 14 ya Pak ya? Pak, tadi siapa yang ini nih, yang paham, yang Pak jadi betul ya? Misalnya surat Luqman 14 sampai 17 kan, itu kan biasanya begitu tuh yang dalam tafsir Tarbawi kan gitu. Nah itu bisa saja menggunakan kajian literatur terkait dengan tafsir gitu. Nah ini yang berkaitan dengan untuk bisa membedakan antara metode kualitatif ya, kalau kita memahami metode sebagai cara mengumpulkan data, cara menganalisis dan cara mengambil kesimpulan gitu. Silakan Pak Wijari. Pak Ahmad. Ya, Pak dosen. Mudah ya? Ya. Alhamdulillah sudah mulai kebuka. Bisa ini ya, kalau memang menggunakan pendekatan paradigma memang agak abstrak. Tapi kalau menggunakan data yang kita gunakan biasanya mempermudah pemahaman kita terkait metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, memang yang seringkali ini yang campuran ya. Jadi kalau ini yang keliru nih Pak Ahmad Juwairi ya, yang keliru di sekolah misalnya itu pada penelitian tindakan kelas Pak. Penelitian tindakan kelas itu sebaiknya tidak hanya menceritakan ya atau membuktikan perkembangan hasil belajar gitu. Tapi sebetulnya diharapkan bisa menceritakan prosesnya. Proses mencapainya gitu. Itu yang lebih bermakna, itu proses mencapainya. Kenapa sih bisa berubah? Kan yang terjadi biasanya adalah membandingkan capaian rata-rata siklus 1 sampai siklus kedua misalnya. Itu tidak cukup gitu. Itu tidak ada artinya gitu. Jadi yang utama adalah kenapa sih bisa tercapai gitu. Itu kan refleksi, itu penting gitu. Kenapa bisa mencapai yang lebih baik? Itu artinya apa? Dari hasil pengamatan di dalam pengambilan tindakan. Itu kalau menggunakan penelitian tindakan ke kelas. Jadi di dalam penelitian tindakan kelas itu mestinya menggunakan pendekatan campuran gitu. Metode campuran, baik kita mendapatkan data kualitatif maupun data kuantitatif. Jadi tidak cukup dengan hasil belajarnya gitu. Tapi mengapa bisa tercapai itu dicapai dengan data kualitatif. Artinya apa? Perlu wawancara, observasi yang mendalam gitu loh, gitu. Gitu ya, Pak. Betul Pak dosen. Oke. Terima kasih banyak Pak dosen. Terima kasih banyak penjelasannya. Silakan, ada lagi. Sampai jam berapa nih Pak Asbi nih? Udah 9:30 ini. Udah 2 jam Pak. ya? Ada lagi, silakan. Lanjut ya? Lanjut apa? Ini dilanjutkan. Ini tergantung audien nih. Siap. Udah Pak. Di jadwal sampai jam berapa? Pak Asbi. udah Pak. Silakan. Ya Pak, lihat dulu. Lihat dulu ini Pak Ketua belum ngasih apa-apa nih Pak Ketua. Jadwal sih sampai 23.30. Tadi kan mulai jam 7.30. Oh, masih sedikit lagi, sebentar lagi ya. Oke deh. Ya, ini saya yang ini nih, satu lagi nih. Tadi kan korelasional ya. Tadi kan korelasional ganda 4 variabel. Nah, ada model ya, design research yang disebut dengan analisis path atau analisis jalur. Ya, analisis ya jalur. Tadi kan hanya korelasional. Kalau ini tujuan risetnya adalah membuktikan apakah sebuah variabel atau beberapa variabel itu berpengaruh langsung atau tidak langsung. Ingat, berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap variabel yang lain. Contoh nih misalnya, ini saya buat 4 variabel ya. X1 itu berpengaruh langsung terhadap Y.
Ya kan? X1 berpengaruh langsung terhadap Y. X1 juga berpengaruh langsung terhadap X2. Ya, berpengaruh langsung terhadap X2. Kemudian X2, ini X3 ya. Salah ini, saya ganti 3 dulu. Ya. Jadi X1 berpengaruh langsung terhadap X3. X2 berpengaruh langsung terhadap Y. X2 juga berpengaruh langsung terhadap X3. X3 berpengaruh langsung terhadap Y. Nanti ada, ini garisnya kurang nih, saya buat ini nih, garis satu garis ya, antara X1 dengan X2, ya, X1 dengan X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y melalui X3. Ya. Jadi ini ditambah lagi, nah, seperti ini. Ya. Jadi X1 dan X2 berpengaruh tidak langsung terhadap Y melalui X3. Nah, ini dalam PET ya, dalam analisis PET kita membuktikan pengaruh langsung dan tidak langsung. Tujuannya itu. Jadi kalau nanti dibuat permasalahan, berarti permasalahan pertama adalah pengaruh X1 terhadap Y, ya. Pengaruh X2 terhadap Y. Pengaruh X1 terhadap X3. Pengaruh X2 terhadap X3. Pengaruh X3 terhadap Y secara langsung. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y melalui X3. Nah, itu kalau misalnya berkaitan dengan permasalahan. Nah, ini biasanya juga menjadi pilihan ya. Pilihan untuk bisa mengambil judul untuk tesis misalnya. Apakah mau korelasional ganda seperti ini dengan 4 variabel ya. Biasanya memang 4 variabel, kalau yang ini terlalu mudah ya. Jadi dengan 3 variabel bebas, 1 variabel terikat. Atau menggunakan analisis PET. Nanti analisis statistiknya beda lah, dipastikan beda analisis statistiknya ya. Karena nanti kan ada pengaruh langsung dengan tidak langsung. Jadi nanti bisa menggunakan pilihan untuk membuat tesis itu menggunakan analisis PET kalau pada penelitian survei. Ingat survei ini kategori survei ya. Survei. Jadi bisa menggunakan korelasional ganda ya, korelasional ganda atau menggunakan analisis PET. Atau nanti Anda menggunakan regresi apa namanya, regresi ganda ya, regresi ganda. Tapi memang ya sebetulnya korelasi ganda dengan regresi ganda itu kan bisa dianalisis dengan apa namanya hampir sama ya, hanya koefisien determinasi yang akan bisa kita pakai gitu. Nah, itu dalam penelitian survei ya. Jadi nanti pilihannya bisa korelasi ganda atau analisis PET. Bisa nggak 5? Bisa aja, tinggal tambah saja X1, X2, X3, kemudian X4 kan gitu kan. Jadi nanti ada X1, X2, X3, X4, Y kan begitu. Nah, biasanya memang kalau PET menggunakannya X4 ini ya. Jadi tidak Y. Gitu, kayak gini. Gitu. Jadi semuanya pakai X simbolnya. X1, X2, X3, X4 gitu. Itu kalau pada survei. Nah, pada desain eksperimen seperti ini. Nah, ini bahasanya nih. Eksperimen. Nanti eksperimen itu yang disarankan ini ya, true eksperimen. Jadi bukan kuasai, tapi true eksperimen. Misalnya apa? Kita ingin mengetahui model pembelajaran terhadap hasil belajar misalnya. Ya, hasil belajar. Jadi nanti bisa dilihat perbedaan misalnya investigasi learning dengan PBL misalnya. Apa sih dampak terhadap hasil belajar itu? Nah, nanti ini disebut dengan group with apa namanya design ini ya, GWT gitu. Istilahnya GWT design gitu. Jadi kita bisa menggunakan analisis varian satu jalur gitu. Ini biasanya 3 ya. Jadi bukan 2. Kalau 2 pakai itu aja.
pakai uji T ya. Jadi pakai 3 ini biasanya. Sorry, ini kurang 1 gitu. Jadi nanti pakai 3 model pembelajaran. Kalau pakai 2 pakai uji T aja, uji T student gitu. Ini misalnya investigasi PBL ya, inquiry misalnya. Inquiry. Ini kita mencoba untuk melihat dampak dari model pembelajaran yang berbeda terhadap hasil belajar misalnya. Gitu. Di kolong kasur. Gua biarin. Cepet ambil. Biarin main HP lo ikutin. Oke. Ini kalau misalnya kru eksperimen GWT seterusnya. Kemudian ada lagi misalnya ini ya. Ini nanti secara khusus kita bahas lah yang eksperimen ya, karena ini lebih membutuhkan waktu cukup lah membahas eksperimen. Nanti pada bagian tertentu kita akan bahas eksperimen. Ini baru survei saja dulu fokusnya. Ini misalnya adalah kita menggunakan istilahnya 2x2 ya, desain, faktorial desain. Faktorial desain itu 2x2. Jadi misalnya kita ingin mengetahui model pembelajaran, investigasi dengan PBL plus ya sekolah yang ada di perkotaan dan pedesaan. Jadi pengaruh dari model pembelajaran dan letak ya, atau misalnya posisi geografis sekolah gitu. Nah ini contoh dari desain 2 faktor ya, 2x2 gitu. Nah ini gambaran eksperimen ya, saya sebutkan true eksperimen. Jadi nanti hindari menggunakan, kalau pre-eksperimen itu biasanya itu S1 eksperimen, quasi eksperimen, tapi kalau magister itu sudah menggunakan true eksperimen gitu. Nah ini gambaran terkait dengan riset kuantitatif ya, survei dan non survei. Ingat, survei dan non survei ya. Survei itu berarti ya korelasional ya, komparasional, kemudian eksperimen tadi berkaitan dengan true eksperimen gitu. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Tidak ada pertanyaan? Terima Lalu kasih. saya Pak Ketua silakan. Cukup Pak dosen. Suaranya Pak Ketua. Cukup. Mungkin yang lain, teman-teman yang lain, mangga Bapak Ibu. Cukup Pak dosen. Ya. Alhamdulillah. Pak Ketua dulu, Pak Ketua yang ngomong. Silakan Pak Ketua. Gimana Pak dosen? Untuk ini. Pak Ketua. Tuh Pak Ketua ngomong nggak kedengaran. Oh, kedengaran. Pak Ketuanya, Pak Ketua. Ya, maaf ya, maaf. Tes. 1, 2. Waktunya, halo. Iya. Ya, Pak dosen. Ya, ini waktunya udah kelewat. Oh, udah kelewat. Ya, kalau kita mulai jam 7.30, ya selesainya harusnya jam 9. Oh gitu. Baik. Tadi terlalu ini. Baik, terima kasih Pak Asri, Bu Siti Rahman, Bapak Firdaus semuanya yang hadir ya di ruang Jimit. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ilmunya. Banyak Pak dosen. Saya share di ya, ini di grup ya, bisa diakses. Terima kasih. Tolong dibaca bukunya, ingat bukunya dibaca, jangan untuk kenang-kenangan saja. Siap. Baca. Ratusan halaman. Mohon maaf. Ratusan halaman, Pak. Baik, kita tutup pertemuan malam ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.